Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada tagar yang mencengangkan memenuhi jagat maya sejak beberapa hari terakhir. Bunyinya kabur aja dulu. Tagar ini sepertinya memperingatkan kepada anak-anak muda, kepada kaum milenial, kaum Gen Z, atau anak-anak muda yang baru menamatkan pendidikan sarjana S1 atau S2, kabur aja dulu ke luar negeri. Pergi aja dulu ke luar negeri. Di Indonesia tidak lagi punya harapan untuk bisa hidup, memiliki karir dengan baik. Tentu saja ini mencengangkan sekali, karena kenapa kok anak muda sepertinya putus harapan di Republik ini? Apa sesungguhnya yang terjadi? Pemirsa, tampaknya anak muda sekarang ini tidak lagi menjanjikan baginya untuk meniti karir demi masa depannya di negara ini. Karena itu mereka memilih untuk lebih baik kabur saja ke luar negeri. Seperti apa yang disampaikan oleh tagar tersebut. Kalau kita perhatikan, pemirsa, memang agak masuk akal apa yang disampaikan oleh tagar ini. Sebab apabila kita perhatikan sekarang ini, atau semenjak 10 tahun terakhir ini, di Republik ini anak-anak muda yang pintar, yang cerdas, memang seperti tidak ada tempat untuk mereka meniti karir dengan baik untuk masa depannya. Kita melihat untuk menempati satu posisi yang posisinya hanya memerlukan 3 orang atau 4 orang karyawan, itu pendaftarnya ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000. Sedangkan tempat duduk atau posisi atau lowongan hanya ada untuk 3 atau 4 orang atau 5 orang. Bayangkan, sangat tidak seimbang antara tenaga kerja atau karyawan yang dibutuhkan atau posisi yang tersedia dengan tamatan yang ada. Dan yang paling memiriskan lagi, dari 4 atau 5 orang yang dibutuhkan itu, ada kalanya sudah ada pula orang dalam yang akan menempati posisi itu. Jadi kalau ada 10.000 atau 5.000 atau 3.000 yang mendaftar untuk lowongan kerja yang 3 sampai 5 orang tadi, sebenarnya yang akan menempatinya sudah ada. Sudah ada yang disebut dengan ordal, orang dalam. Inilah yang menyakitkan agaknya bagi generasi muda. Sehingga generasi muda di Republik ini merasa putus harapan untuk berkarir di negeri ini. Ordal ini berkelindan dengan yang disebut nepotisme, yang disebut dinasti. Kalau begitu, bagaimana kalau menjadi pengusaha atau pebisnis, tidak menjadi karyawan, tidak menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, TNI atau Polri, tetapi menjadi pengusaha saja, menjadi pebisnis saja. Pemirsa, pebisnis di negeri ini kalau tidak dekat dengan penguasa akan hancur. Ibaratkan bunga akan layu sebelum berkembang. Kita ambil contoh saja, sekarang ada namanya Zendo, ojol Zendo. Zendo itu dirintis oleh seorang perempuan sekitar tahun 2015 lalu.
Lama kelamaan dia mencoba bergabung dengan Muhammadiyah. Sehingga sekarang menjadi namanya di tengah-tengah publik Zendo Muhammadiyah. Kita melihat Zendo ini seperti dikeroyok agar dia mati, agar dia ludes. Padahal Zendo ini punya keistimewaan layanan yang jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan layanan ojol yang telah ada sekarang. Dia tidak hanya sekedar menjemput antar penumpang atau makanan, tetapi juga menyediakan layanan untuk pesta, misalnya menyediakan layanan untuk tukang kebun di rumah, menyediakan layanan bermacam-macam. Tapi dia seperti dikeroyok. Dan biasanya kalau tidak dekat dengan penguasa, startup yang baru tumbuh di negeri ini akan hancur. Lagi-lagi ini akibat dari budaya nepotisme, budaya kolusi, budaya dinasti-dinastian yang ada di negeri kita. Karena itu, pemirsa, generasi muda kita sekarang ini tampaknya lebih memilih kerja di luar negeri, berkarir di negara orang. Kalau ini nanti sempat betul-betul meluas tagar ini, kemungkinan besar yang bakal terjadi di negara ini tinggal nanti orang-orang yang hanya penghuni rumah saja, orang-orang yang hanya boleh dikatakan otaknya agak kosong-kosong sedikit, IQ rendah. Yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas dia sudah keluar. Sebab di negara lain, contoh saja di Australia, itu konon kabarnya pemetik anggur saja bisa dapat gaji 40 juta per bulan. Katakanlah di sana biaya hidup mahal. Mahalnya biaya hidup di sana paling habis 20 juta atau 19 juta atau 15 juta. Kalaulah habis 20 juta untuk makan, untuk sewa apartemen dan lain-lain, masih sisa lagi untuk bisa mereka simpan, mereka tabung. Tapi di Indonesia, waduh. Dan susahnya lagi di negara kita, pemerintah kita kalau dikritik, kalau diberi saran, pendapat oleh rakyat yang menggajinya, dia marah. Ya katakanlah orang pintar, itu kan seperti cemoohan itu. Orang pintar itu biasanya dukun. Tapi kalau pemikir, pakar, atau katakanlah ilmuwan, atau katakanlah praktisi yang memberikan saran pendapat, itu bukan orang pintar, tapi agaknya lebih baik disebut masyarakat saja. Sayangnya di negara kita, penguasa kita dalam ucapannya dia senang dikritik, dia malah meminta dikritik. Tetapi kalau dikritik dia marah, dia mencak-mencak. Itu susahnya di negara kita. Pemirsa, kalau tagar kabur aja dulu ini sempat menjadi acuan bagi generasi muda kita untuk berkarir di luar negeri dan memilih lebih enak berkarir di luar negeri dibandingkan di negara kita. Yang kita takutkan ke depan seperti apa yang kita singgung tadi. Di negara ini nanti tinggal yang jongos-jongos saja. Yang hebat-hebat sudah keluar. Memang bagi yang sedang berkuasa ini yang baik. Yang jongos-jongos itu tentu bisa nanti dikasih beras 10 kilogram, dikasih uang 50.000,
Untuk menjadikannya penguasa bisa. Tapi kalau yang cerdas, kalau yang kepalanya berisi, tidak bisa digitukan. Dia akan menilai penguasa ini ketika berkuasa, apakah ada kualitasnya berupa kebaikan yang dihasilkannya untuk rakyat atau tidak. Kalau tidak usah dipilih. Apakah yang diandalkannya untuk menunjukkan keberhasilannya kepada publik hanya lembaga-lembaga survei saja, bukan benar-benar kenyataan yang dirasakan oleh rakyat yang real di tengah-tengah masyarakat. Kalau hasil survei sudah 70%, 80%, 100%, dia katanya sudah berhasil. Apakah hanya itu yang diandalkannya? Padahal rakyatnya menjerit kelaparan, susah hidupnya, dihimpit oleh berbagai beban ekonomi. Jadi memang kalau untuk penguasa yang ingin berkuasa sampai hari kiamat, lebih baik orang bodoh-bodoh saja penghuni negeri ini. Yang cerdas-cerdas, yang idealis, biar saja hengkang ke luar negeri. Sebab kalau yang cerdas, yang idealis, yang mengedepankan kebenaran, yang tinggal di negeri ini, akan terhambat nanti mereka berkuasa. Dia akan mengkritik, dia akan memberikan saran, bahkan bisa-bisa nanti dia akan menggantikan pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang hanya omon-omon saja. Pemirsa, sekali lagi, apakah agar kabur saja dulu ini akan bisa memberikan kesadaran kepada pemimpin kita di negeri ini untuk menyadari bahwa negara kita ini sekarang ternyata tidak baik-baik saja. Ekonomi kita ternyata tidak baik-baik saja. Demokrasi kita tidak baik-baik saja. Hukum kita tidak baik-baik saja. Dan perlu diperbaiki. Kalau ada yang memberikan saran pendapat, kalau ada yang mengkritik, tidak perlu dianggap musuh. Yang baik dari mereka itu diambil, yang tidak baik dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.